Pemirsa, sejumlah perusahaan teknologi ternama seperti Google, Microsoft, dan Spotify mengumumkan jumlah karyawan yang di-PHK tahun ini. Bankruptcy. A stunning fall. Major restructuring. Debt is piling up. China's Evergrande, because the slow-motion collapse of the world's most indebted property developer has just entered a new stage. Yang gulung tikar di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada awal 2023 ini tembus 208 perusahaan. Ya, karena begitu sering banget kita dengar cerita kalau bisnis-bisnis yang gede tuh mereka tiba-tiba jatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Lumina Indonesia. Nggak terasa kita udah masuk di tahun 2024. So, banyak banget teman-teman kita yang mereka bikin resolusi. Mulai bikin resolusi untuk diri sendiri, terus resolusi untuk pencapaian targetnya, dan juga resolusi terkait dengan bisnis ataupun tempat kerja yang pengen mereka capai. Resolusi di bisnis, kira-kira apa nih yang perlu kita persiapkan? Jadi sepanjang saya sebagai seorang konsultan yang lebih banyak berinteraksi untuk mendevelop people ya, atau orangnya. Karena bisnis semakin gede itu, kita memang butuh banget orang-orang yang capable, yang profesional, yang mereka mau menjalankan value dan mendukung sistem di dalam perusahaan. Tapi kenyataannya mau kerja masuk-masuk aja gitu kan. Masuk-masuk aja, semakin lama ternyata bisnisnya makin gede dan nggak disadari jumlah karyawannya ternyata semakin lebih banyak lagi. Karena dari awal orang-orang yang masuk ini nggak diatur lah, nggak dipilih secara khusus, asal dia mau masuk kerja dengan biaya segini dan segini. Akhirnya ketika bisnisnya udah besar, agak kewirangan nih atau agak kerepotan memanage orang yang begitu banyak. Karena ternyata semakin besar bisnis itu, permasalahan people itu menjadi concern ya. Bayangin dong, kalau semisalnya satu karyawan ini, dia mogok atau misalnya dia terlalu banyak bertanya dengan kebijakan yang dikasih sama perusahaan. Ataupun dia membentuk geng provokator dengan teman-temannya. Tentulah, apa yang sudah manajemen canangkan terkait perubahan, mendorong sesuatu yang positif, itu akan terkendala. Terus kira-kira gimana nih solusinya ketika misalnya ada kondisi seperti ini di bisnis atau dalam tim kita? Tentunya kita perlu cek lagi manpower atau planning kita terhadap SDM dalam tim kita. Kita perlu bisa mengkategorikan apakah orang-orang ini bisa dibentuk atau tidak. Nah, waktu untuk memberikan kesempatan ke mereka mau dibentuk atau tidak itu maksimal sebenarnya 8 bulan. Dan 8 bulan ini menjadi patokan paling lama ya, bukan yang paling cepat. Jadi kalau misalnya waktu 3 bulan udah kelihatan, kalian mau menentukan keputusan juga nggak masalah terkait dengan bisnisnya. Dan yang paling penting lagi ketika proses untuk perubahan terkait people, jangan lupa kita perlu menunjuk siapa sih orang yang akan bertanggung jawab membantu mengarahkan atau mendevelop people atau orang-orang SDM di dalam perusahaan kita. Ya, karena begitu sering banget kita dengar cerita kalau bisnis-bisnis yang gede tuh mereka tiba-tiba jatuh karena sistemnya memang nggak dibangun dan orang-orangnya juga nggak support. Artinya orang-orangnya ini menggerogoti sistem. Jadi ya ibaratnya gunungan salju lah, lama-lama juga pasti akan meledak.
Kalau sahabat semuanya pengen belajar bagaimana memanajemen human resource SDM-nya dari awal sampai akhir, insya Allah kita akan buka kelas e-course-nya terkait human resource, tapi belum kita bisa spill sekarang ya. Nantikan aja, nanti kalau udah waktunya, insya Allah kita infoin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nantikan video-video Lumina yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!